Banyak orang yang ingin kaya, tetapi hanya sedikit yang bisa sampai ke kekayaan tersebut. Bukan karena kurang kerja keras, bahkan banyak juga dari mereka yang sebenarnya udah punya gaji yang sangat besar, tetapi masih tidak bisa dibilang sebagai orang kaya. Itu karena lagi-lagi mereka terjebak di sebuah kesalahan yang kelihatannya sepele, tetapi sesepele-sepelenya kesalahan, kalau dilakukan berulang kali, ya udah lama-lama akan membesar juga. Nah, halo group people, Gani Fans sini. Di video kali ini kita akan bahas nih terkait beberapa hal yang perlu dilakukan atau dalam kata lain prioritas untuk bisa meningkatkan kekayaan kita sendiri. Yuk kita diskusi. Nah, dimana kesalahan pertama yang paling umum adalah banyak orang hanya bekerja demi mendapatkan uang saja. Yang sebenarnya nggak salah juga sih. Toh bukankah kita kerjakan emang buat cari uang? Namun seseorang yang menjadikan pekerjaan hanya sebagai tools untuk mendapat uang dan benar-benar untuk full mencari uang adalah dua mindset yang berbeda. Dimana mungkin yang biasanya orang-orang pedulikan seperti gajinya berapa sih, lalu juga kerjanya enak nggak, serta mungkin beberapa pertanyaan lain seperti naik jabatannya cepet nggak kalau di perusahaan itu. Itu semua lagi-lagi adalah sebuah jalur aman, namun juga lagi-lagi dapat dikatakan sebagai jalur mentok juga. Ingat ya, setiap pilihan pasti akan selalu ada resiko di belakangnya. Resiko dari sebuah keamanan biasanya adalah stagnansi atau mungkin steady, pelan, tenang. Itu adalah sebuah hal yang cenderung jauh lebih aman. Yang nggak salah juga sih kalau emang tujuan kita adalah untuk mencapai keamanan, karena bukan nggak itu memang basic needs dari kita sebagai seorang manusia. Namun lagi kalau sudah punya pikiran kayak kayaknya kurang deh, dan kita pun akhirnya mengeluh mulu yang sepertinya membutuhkan sesuatu hal yang lebih, maka berarti ada yang salah dari cara kerja kalian. Karena baik lagi, gaji itu tentu saja terdapat plafon atau mungkin harga tertinggi yang bisa didapatkan, juga terdapat waktu kerja nih. Misalkan kita 9 to 5 ditukar menjadi uang, dan yang biasanya juga mayoritas pekerja adalah mereka tidak memiliki value atau nilai yang benar-benar dimiliki oleh mereka sendiri. Kasarnya ibaratnya kita cuma menjadi pekerja rutin di kantor saja yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan mesin yang mungkin bahkan nanti bisa digantikan dengan robot juga. Nah, sedangkan orang-orang yang benar-benar kaya biasanya fokus utama mereka bukan lagi sekedar kenaikan gaji atau nominal besar saja, melainkan value atau skill apa nih yang bisa saya dapatkan kalau mengambil pekerjaan tersebut. Skill inilah yang nantinya bisa dikonversi untuk menjadi apapun, entah mungkin ilmu bisnis, ilmu keuangan, yang itu pun sangat banyak sekali kombinasinya yang bisa kita dapatkan dari value atau skill yang bisa kita dapat ini. Ya, kalau sejak awal memang tujuannya hanya untuk mengejar aman, ya jangan heran juga kalau hasilnya akan rata-rata dengan orang-orang yang lain. Yang baik lagi, nggak ada hal besar yang didapatkan dengan melakukan sesuatu hal yang dilakukan juga oleh kebanyakan atau rata-rata orang lain. Yang bukankah seperti kata-kata Albert Einstein, di mana melakukan hal yang sama berulang kali untuk mendapatkan keajaiban adalah sebuah kegilaan. Yang seperti itulah mindset atau konsepnya. Ya, walaupun baik lagi ya, untuk hal ini akan menjadi sebuah pilihan dari masing-masing orang, pasti akan berbeda-beda. Yang baik lagi, problem dari pilihan akan muncul kalau kita sudah tidak nyaman dengan hal tersebut. Yang sebenarnya terkait skill ini pula, kalau kalian pernah dengar, jika semua uang di dunia ini dibagi rata ke semua orang dari yang super kaya sampai yang super miskin, dikatakan tinggal tunggu waktu saja, di mana si miskin tadi mungkin ada yang butuh 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, yang awalnya uang banyak karena dibagi-bagi rata ke semua orang, nantinya mereka dalam waktu tersebut bisa kembali ke bawah lagi atau menjadi miskin lagi. Sedangkan si kaya, kalau dia kehilangan uangnya pun tinggal menunggu waktu saja, dia akan kembali dengan kekayaan semula yang dia miliki. Kenapa? Karena baik lagi, itulah pentingnya skill atau value yang kita miliki. Karena hal ini bisa menjadi leverage kita yang bisa dikombinasikan dengan berbagai hal lain. Orang bervalue tidak takut nih jika harus dilempar kemanapun lokasinya, karena dia memiliki value yang dapat membuatnya bisa beradaptasi dalam berbagai keadaan. Sedangkan si cari aman, kalau mungkin di layoff atau mungkin resign dari pekerjaannya, biasanya cenderung akan jauh lebih sulit karena yang mereka tidak memiliki value berlebih yang bisa menjadi leverage untuk nilai mereka dari perusahaan yang lain. Nah, lalu kita masuk ke alasan kedua yang kayaknya poin nomor 1 tadi aja cukup panjang, tapi nggak apa-apa lah karena itu adalah sebuah mindset atau konsep awal yang sebenarnya sangat penting juga. Dimana kesalahan yang kedua adalah gaya hidup kita naik lebih cepat dibanding uang yang kita miliki. Yang ini sebenarnya adalah jebakan yang paling halus tapi paling banyak dirasakan, karena saya pribadi pun merasakan hal ini. Dimana income naik dikit, langsung gaya hidup pun berubah drastis. Mobil nyicil lah, liburan dipaksain lah, konten seolah-olah sukses, nyicil iPhone langsung KPR rumah yang banyak banget, langsung banyak pengeluaran dari macam-macam. Atau bahkan akhirnya rutin nih ikut acara sosialita, padahal sebenarnya kemampuan biasa-biasa aja, rutin padel sana sini yang bukankah biaya padel mahal. Padahal dapat dikatakan uang kita tipis, tapi hanya karena ikutan
gengsi, akhirnya ikutan naik juga yang malah menyusahkan kita juga sendiri. Ya baik lagi, semua itu biasanya karena satu kata, yaitu karena gengsi. Gengsi dilihat oleh kolega kantor lah, gengsi ingin dilihat teman-teman lama untuk membuktikan gue udah sukses nih. Berapa banyak coba orang yang seperti itu? Ya mungkin kalau kalian dari kota-kota besar yang wah udah rata-rata banget, biasanya mereka seperti itu. Apalagi pegawai kantoran yang tinggalnya di daerah-daerah gedung tinggi, biasanya wah ini gengsinya sangat-sangat tinggi juga. Yang sebenarnya nggak salah juga sih jika gengsi seperti ini, toh balik lagi itu uang-uang mereka dan mereka-mereka yang rugi juga dengan kasar yang memberi makan gengsi yang mereka miliki ini juga. Tapi saudara atau tidak, banyak yang gayanya selangit tetapi sebenarnya mereka juga punya utang di mana-mana. Utang pay letter lah, utang kartu kredit, minjem sana sini, yang ini pun banyak sekali case-nya karena saya pun pernah bertemu langsung dengan case yang seperti itu. Yang sebenarnya kalau saya cukup ekstrim, saya ini tipe orang yang nggak terlalu peduli ya kalau orang lain mau ngapain, seperti dia mau mabok, dia mau ngerokok atau ngutang kemana-mana. Intinya selama nggak ngerepotin orang aja udah tidak masalah. Tetapi bukankah orang-orang seperti itu biasanya merepotkan orang lain juga? Maka baik lagi, kalau gaya hidup naik terlalu cepat, tentu saja uang tidak akan pernah punya waktu untuk bisa mengganda. Apalagi konteks dari channel ini adalah membahas investasi. Ngasih makan gengsi mah nggak akan ada habisnya bos, pasti akan ada mulu. Lanjut ke kesalahan yang ketiga adalah kita harus selalu melakukan semuanya secara sendirian. Dengan bangga nih bilang, wih gue adalah CEO nih atau Chief Everything Officer, alias kalian Superman yang melakukan semua pekerjaan sendirian. Dimana problemnya adalah gak ada orang yang bener-bener kaya bisa berjalan sendirian. Karena balik lagi, di balik bis yang besar selalu ada tim yang support di belakang, sistem yang membuat segala hal lebih teratur, dan kolaborasi yang akhirnya saling menguntungkan. Apalagi kalau kalian punya uang lebih, kalian bisa menukar uang kalian untuk mendelegasikan pekerjaan yang mungkin tidak kalian suka kepada orang lain. Ya tentu saja semua itu bisa menjadi leverage bagi kekayaan kita ini. Misal nih, kita sendiri bisa nelpon 100 orang per hari untuk nawarin sales dari bisnis kita, ya dibanding kita punya tim 5 orang, yang berarti untuk mendapatkan target tadi 100 telepon per hari, maka dari 5 orang barusan kalian bisa bagi. Atau bahkan kalau kalian ingin meningkatkan sales, bukankah masing-masing dari 5 orang tadi kalian suruh telepon 100-nya masing-masing, maka bukan 100 karena kita sendiri, melainkan leverage menjadi 500 orang yang ditelepon untuk mendapatkan sales tersebut. Atau bukankah kalau kita turunin menjadi tadi yang awalnya 100 sendiri menjadi 5 orang atau 20 per telepon, bukankah effort kita pun akhirnya menjadi lebih ringan juga? Dan itulah sebenarnya yang dinamakan sebagai leverage yang ada. Tetapi mungkin satu poin yang sangat penting dari kita memiliki tim adalah perlakukan mereka agar segala hal yang ada itu tetap di ranah yang sesuai, yaitu tetap win-win solution. Kita happy karena mendapatkan leverage atau resource baru nih dari tim yang kita punya, serta tim kita juga happy selain mendapatkan fee, mereka pula mendapatkan skill atau ilmu baru yang bisa meningkatkan value diri mereka ini. Lanjut, kesalahan yang keempat adalah kita terlalu sering menelan mentah-mentah nih pendapat dari orang lain. Misalkan contoh, orang tua dulu pasti pada bilang, udah beli properti aja karena terbaik, harganya pasti akan terus naik. Dan mungkin anak-anak sekarang akan bilang, udah all in aja di kripto karena harganya bisa to the moon, yang bisa menjadi auto kaya. Atau ketika kita melihat sosmed, banyak yang bilang saham lagi banyak naik nih, yang langsung ikut-ikutan kaya. Dan mungkin ada kolega lain dari kalian yang bilang emas lagi tinggi-tingginya nih, jangan lupa untuk beli emas dan sebagainya. Yang bukankah banyak sekali informasi yang masuk ke otak kita? Yang saking banyaknya informasi tersebut, bukankah biasanya kita akhirnya malah menjadi bingung dan ragu untuk bisa bergerak? Yang dampaknya apa? Ya benar, kita malah nggak bergerak kemana-mana alias stuck di situ-situ saja. Padahal masalahnya sebenarnya bukanlah karena kurang informasi, dan mungkin saja semua yang mereka katakan itu benar semua dan tidak ada satupun yang salah. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan informasi tadi? Yang sebenarnya dari situ kita perlu trace ulang dulu nih, apa sih tujuan sebenarnya dari hidup kita dan juga tujuan keuangan kita? Apakah saran-saran dari orang lain tersebut relevan dengan tujuan hidup kita? Kalau tidak, ya udah, untuk apa kita dengar? Toh bukankah saya selalu bilang juga kalau garis start kita ini akan sangat berbeda dengan orang lain, yang bahkan garis finish kita dan orang lain pun kita nggak tahu nih tujuan orang lain itu apa, dan tujuan kita pun pasti akan berbeda dengan mereka juga. Yang dari sini kita bahkan belum bicarakan background keluarga mereka yang beda-beda, pasti lagi-lagi akan semakin banyak masalah perbedaan yang ada. Dan mungkin pertanyaannya adalah kenapa ya orang tua lebih cenderung untuk membicarakan masalah properti? Karena jangan lupa ya, di era dulu itu yang paling masuk akal adalah investasi di properti, dan kenaikannya juga bukankah sangat oke sekali.
Ya dapat dikatakan zaman dulu itu masih susah, masih banyak yang belum ngerti, apalagi kripto lah zaman dulu pasti masih belum ada. Lebih baik lagi selain tadi start kita yang beda, tentu saja tujuan kita juga beda atau garis finishnya berbeda. Yang kalau saya pribadi, saya memang investasi untuk jangka panjang, tetapi tetap saja saya juga menyiapkan dana cash yang bisa digunakan dalam jangka pendek. Atau bukankah dari situ saja sudah berbeda kan garis finish kita atau tujuan keuangan kita bisa berbeda. Lalu kesalahan yang kelima adalah kalau kita memiliki ego yang sangat tinggi. Ya benar walau simpel, tetapi ini sebenarnya bagian yang paling pahit karena ego bisa membuat orang pertama nih merasa paling tahu, dua akan selalu defensif ketika dikoreksi, dan ketiga paling parahnya kita akhirnya menolak ilmu baru dan akhirnya kepintaran kita stuck di situ saja atau bahkan bisa cenderung menurun menjadi semakin bodoh. Makanya kalau debat atau saya lebih suka menyebutnya sebagai diskusi ya di kolom komentar sosial media, tipe-tipe orang yang berargumen dengan narasi itu sangat-sangat saya sukai karena bisa menjadi insight atau wawasan yang bisa menambah ilmu saya juga ketika membaca narasi yang diucapkan oleh netizen yang komen tersebut. Misalnya ternyata cara kita yang kurang benar, ternyata dia bisa membenarkan, juga bisa berlaku sebaliknya. Dan itulah yang bisa membantu kita untuk saling menambah wawasan, bukan hanya si pihak pemenang saja, karena baik lagi yang namanya diskusi, tidak penting lah siapa yang menang, yang penting dua-duanya sama-sama mendapatkan insight. Lagi-lagi win-win solution adalah selalu hal yang paling saya utamakan. Karena tahu utamanya kalau memang mau belajar, kita harus selalu menjadi gelas kosong nih dalam konteks apapun. Misalkan nih kita ikutan seminar, membaca buku atau membeli kelas orang lain, ya udah kita menjadi gelas kosong dulu aja. Walaupun mungkin kita sudah memiliki ilmu tentang hal tersebut, yang dari situ nanti kita perlu pahami apa yang disampaikan di kelas tersebut dan barulah setelah lengkap kita bisa memutuskan sendiri, oh ternyata materinya cuma begini doang. Bagi saya bagus banget nih, atau mungkin ada yang bilang bagi saya biasa aja, karena dia sudah cukup paham dengan basic lain-lainnya yang baik lagi, bukankah akan sangat berbeda keadaan tiap orang seperti apa. Lagi-lagi bukan ego tinggi dengan bilang dia pasti lebih payah dari saya, tetapi kita balikan, oke kita coba dulu, mungkin kita bisa mendapatkan insight baru dari orang tersebut. Tahu bukankah orang-orang terkaya di dunia pun mereka masih sangat-sangat rutin membaca buku, padahal buat apa coba mereka baca buku, toh mereka udah kaya seperti itu. Apalagi coba yang mereka cari dengan membaca banyak buku yang ada. Karena memang sebenarnya tujuan mereka membaca itu adalah untuk belajar dan bukan semata-mata untuk kaya. Yang sedangkan nih orang-orang kita udah baca buku dan belajar susah, maunya kaya cepat, yang gimana coba nggak amsyong pada akhirnya. Seperti banyaknya kasus atau skandal yang mungkin kalian baca juga di sosial media, korban-korban dari ya berbagai kelas-kelas yang ada. Yang mungkin coba untuk mindsetnya kita coba balik sedikit ya. Misalkan, biar jadi kaya kita harus tetap belajar ya, apapun yang bisa kita pelajari. Yang hal ini pun sebenarnya nyambung dengan poin satu barusan, kalau value akan mengikuti kekayaan yang kita miliki. Itu pula kenapa tagline channel ini adalah untuk stay ikro, karena baik lagi ikro ini bermakna sangat-sangat luas. Bukan hanya membaca, tetapi juga tentang memahami, belajar, menambah wawasan, dan ilmu yang ini sangat luas sekali makna dari ikro tersebut. Yang bahkan dikatakan juga ya, orang berilmu memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah, yang bukankah ilmu itu hal yang sangat-sangat mulia sekali. Lanjut ke kesalahan yang keenam adalah kalau kita hobi menyalahkan keadaan atau orang lain. Dimana poin keenam ini nggak jauh beda lah dengan barusan poin kelima. Kita hobi sekali untuk menyalahkan sebuah keadaan atau bahkan orang lain dalam konteks apapun dan siapapun. Ya nyalahin pasangan lah, orang tua lah, teman, atasan, bahkan pemerintah, semuanya biasanya disalahkan. Yang bukankah mencari kambing hitam memang sangat enak sekali, yang bahkan bisa cenderung menjadi sebuah adiktif. Yang masalahnya adalah kalau tugas kita menyalahkan orang lain, yang berarti kontrol hidup kita berada di tangan orang tersebut. Lah gimana? Kan kita yang hidup, kenapa kita malah menyalahkan banyak pihak yang di luar dari yang bisa kita kontrol? Yang baik lagi, hal-hal eksternal bukanlah hal yang bisa kita kontrol, jadi ngapain kita capek-capek mikirin hal yang di luar kontrol kita sendiri? Saya berprinsip, coba kita ubah mindsetnya seperti ini, dari mengatakan semua orang salah, tetapi kita ubah menjadi semua orang mungkin benar, tapi sayalah yang salah. Dengan mindset seperti ini, pada akhirnya kita akan lebih sering introspeksi, mengakui kekalahan dan juga kesalahan, yang dari situ pada akhirnya nyambung ke poin 5 tadi untuk bisa terus belajar, dan nyambung ke poin 1 untuk bisa meningkatkan value. Contoh nih, saya buka bisnis ketika COVID dan tentu saja bangkrut, yang bisa saja saya menyalahkan pemerintah kenapa memberlakukan PPKM dan sebagainya, yang akhirnya orang-orang sepi dan tidak ada yang beli produk saya. Yang sampai akhirnya saya rugi puluhan juta karena gagal membangun bisnis F&B yang akhirnya kena PPKM pada saat itu. Tetapi baik lagi, setelah saya menyalahkan pemerintah dan lain-lain,
apa yang saya dapatkan dari proses menyalahkan semua hal tersebut. Apakah saya mendapatkan insight atau saya mendapatkan manfaat? Ya bukankah enggak dapat sama sekali. Ya paling hanya kepuasan doang lah nyalahin orang lain, toh bukankah pemerintah juga enggak peduli dengan kita. Jadi lagi-lagi mending baik lagi kita cari hal yang bisa kita kontrol. Oh ternyata saya gagal nih karena saya belum terlalu paham keadaan, atau mungkin saya jor-joran di awal merasa yakin marketing sana sini yang padahal waktu itu finance-nya masih biasa saja, atau ternyata saya kegedean juga ya bayar karyawan atau mungkin membayar biaya sewa tempat dan lain-lainnya. Itu bisa kalian trace kalau kalian mau mengakui kesalahan kalian. Dari sini saja sebenarnya udah bisa buka banyak banget hal dan ilmu baru kalau kita mau introspeksi diri. Biar nih kalau kita mau buka bisnis lagi, kita udah punya pandangan dan insight dari yang sebelumnya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama yang kita lakukan dari bisnis kita sebelumnya. Dan ya benar, semua pengalaman, insight, wawasan, kegagalan yang pernah saya lakukan tersebut akhirnya saya pelajari untuk membuka bisnis saya yang baru, yang alhamdulillah juga efektif berjalannya ya kurang lebih di awal tahun 2025 kemarin, yang akhirnya berhasil menutup omset 1M dalam waktu setahun mencapai akhir Desember 2025 lalu. Yang apakah mungkin terbilang cepat karena baru 1 tahun sudah bisa langsung naik omsetnya mencapai 1 miliar? Yang bagi saya tidak, karena saya punya insight, wawasan, dan pengalaman yang saya rasakan sebelumnya sampai rugi puluhan atau mungkin bahkan bisa ratusan juta. Semua itu karena saya menyadari kesalahan saya dan saya pun introspeksi untuk terus belajar dan meningkatkan value seperti yang dihubungkan dengan beberapa kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, lalu kesalahan terakhir atau kesalahan ketujuh adalah kita terlalu nyaman di comfort zone. Ya benar, zona nyaman itu sangat nikmat sekali, steady, tenang, tetapi percayalah, nggak ada hal yang tenang selamanya. Ombak pun bahkan tidak mungkin kan bisa dalam keadaan tenang seumur hidupnya. Zona nyaman itu bukanlah musuh, namun berbahaya kalau tidak pernah kita tinggalkan. Apalagi kalau kita tipe orang yang suka bertumbuh, yang sering belajar, yang biasanya kelamaan di zona nyaman, harga yang harus dibayar nantinya adalah sebuah penyesalan. Percayalah, ada yang lebih menyakitkan dari sebuah kegagalan, yaitu sebuah penyesalan. Saya sendiri menyesal gak mulai konten YouTube saya yang lain, dimana saya ada konten untuk membahas tentang One Piece yang menjadi background di belakang ini, dimana saya udah sangat suka sekali pembahasan-pembahasan di YouTube, mungkin buat channel-channel luar negeri lah, biasanya itu pun dari tahun 2015-an, yang padahal dari situ saya udah sangat niat sekali untuk membuat channelnya, tetapi pada akhirnya harus ditunda sampai 4 tahun lamanya, alias 2019 baru saya mulai mengonten di YouTube membahas bahasan yang sama ini. Yang ternyata hasil menunggu 4 tahun itu dalam waktu 1 tahun aja udah menjadi tipping point di kehidupan saya, yang akhirnya membalikkan dimana saya lulusan anak ITB yang mungkin bisa bekerja di korporasi yang cukup mapan, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk konten kreator yang membahas perwibuan. Bukankah itu saja sudah menjadi hal yang cukup unik dari perjalanan hidup ini? Lalu saya sendiri menyesal karena menunda-nunda untuk bisa mempunyai website karena terlalu overthinking nih, mikir sana sini, dan pada akhirnya setelah saya coba buat yang bahkan gak nyampe 1 hari pun itu website sudah jadi, yang itu pun sudah saya inginkan dari 10 tahun yang lalu, dan website inilah yang tadi saya bilang bisa mengenerate omset mencapai 1 miliar dalam 1 tahun. Yang lagi-lagi semuanya terdapat harga yang perlu dibayar dari waktu dan menunda, yaitu sebuah penyesalan ini. Juga mungkin kalau kita ngomongin video yang kalian tonton yaitu di akun dari channel ini pula bisa menjadi satu penyesalan saya, karena sebelumnya channel ini sudah aktif lah kurang lebih sekitaran 3 tahun lalu, tetapi tidak dilanjutkan lagi dan akhirnya baru rutin aktif lagi sekarang ini. Ya kenapa bisa seperti itu? Ya balik lagi karena terdapat beberapa hal lain yang lebih prioritaskan oleh saya, yang bisa dibilang ya sebenarnya saya bisa banyak mendelegasikan hal tersebut, yang nyambung tadi dengan poin untuk kita bisa memiliki tim tersebut. Karena bukankah yang namanya hidup itu pasti terus melompat dari sana sini yang mungkin tidak bisa kita pahami. Seperti tadi saya bilang, saya ini anak teknik kelautan ITB yang mungkin bisa dikatakan seorang tenaga ahli atau akademisi yang bisa kerja ya kasarnya di kantor-kantor bergengsi. Pada akhirnya saya memutuskan atau melompat parah menjadi konten kreator, yaitu pembahasan One Piece yang seperti bisa dilihat di belakang-belakang. Oh dari sini ketika pembahasan One Piece atau mungkin di YouTube-nya sudah tidak terlalu rame, saya akhirnya kasarnya melompat lagi ke arah sekarang dengan menjual yang saya miliki di website yang barusan saya katakan itu bisa mencapai omset 1 miliar. Yang dari 3 poin tadi juga saya nggak tahu nih apalagi nih yang akan alokasi untuk jalur saya di masa depan, saya nggak tahu. Kalau baik lagi tugas kita manusia adalah untuk terus berproses dan biarkan masalah hasil biar Tuhan aja lah yang akhirnya nanti menentukan akan bagaimana. Nah jadi kalau kita mau simpulkan dengan beberapa kesalahan yang ada tadi, banyak orang gagal menjadi kaya bukan karena salah strategi, tetapi selain belum memahami apa itu kaya yang sebenarnya, juga terjebak kebiasaan kecil yang salah tetapi berulang-ulang. Orang menganggap kaya hanya dari nominal saja, padahal sebenarnya kecukupan adalah sebuah kekayaan yang sangat luar biasa. Yang terbaik lagi, cukupnya tiap orang aja pasti udah
beda. Ada yang baginya bisa makan 3 hari sekali aja udah sangat cukup sekali. Ada yang mungkin bisa liburan ke luar negeri. Ada juga yang punya rumah, punya mobil cukup. Itu semuanya akan sangat beragam sekali. Ya kalau memang sih tujuan awal dari video ini untuk kaya dari aspek secara finansial. Tapi dipikir-pikir kok kita kayak banyak nyebrang ke untuk membahas hal-hal yang lain. Yang sebenarnya saling berhubungan juga sih. Karena lebih ke arah fundamental atau idea atau mindset yang memang dibutuhkan untuk mencapai kekayaan atau mungkin kita nyebutnya kekayaan yang ada tersebut. Yang sebenarnya dari hal tadi juga kalian bisa menentukan sendiri apa kaya yang kalian inginkan. Yang semoga nih video yang sepertinya cukup panjang ini karena di sini saya merekaman mencapai 27 menit bisa kasar yang menjadi tamparan keras buat kalian kalau memang terasa ketika kalian menontonnya. Saya Gani Fazil pamit, stay ikro.